Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yayas Ilyas Channel. Di video kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang hal-hal yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai pegangan, ya, atau hal-hal yang perlu kita pahami, ya, yang menjadi sebuah pegangan dalam menjalankan bisnis PTBS, ya. Kurang lebih ada 4 hal yang bisa saya sampaikan, ya. Yang pertama, biarkan penolakan terjadi, ya, dan pergi lah, ya. Karena kita harus memahami bahwa sebuah penolakan terhadap sebuah penawaran yang kita sampaikan, ya, itu tidak bisa kita tolak, ya. Kemudian tidak bisa kita cegah, ya. Apalagi tidak bisa kita debat, ya. Karena kita harus memahami bahwa kondisi dan pola pikir orang itu berbeda-beda, ya. Kemudian abaikan, ya, dan jangan sampai penolakan tersebut merusak niat baik, ya, dan juga pikiran baik, ya, serta impian kita, ya. Jadi jangan hanya misalkan 1, 2 atau 10 penolakan, ya, atau lebih, ya, itu merusak niat baik kita untuk tetap menyampaikan informasi bisnis PTBS ini, ya. Juga kita tetap harus menjaga pikiran baik, ya, niat baik, ya, kepada orang tersebut, ya. Kita berprasangka baik saja, ya. Mungkin pada saat itu orang tersebut ya kondisi dan kondisi pola pikirnya, ya, atau sedang tidak tertarik terhadap apa yang kita tawarkan, ya. Mungkin pada saat itu saja, ya. Dan juga tetap kita katakanlah welcome, ya. Katakanlah kita tetap menerima dan pasti akan memberikan penjelasan, ya, apabila yang menolak tersebut, ya, pada suatu saat mereka atau yang pernah kita tawarkan kemudian menolak, ya, itu pada suatu saat nanti menanyakan tentang apa yang pernah kita tawarkan, ya. Ya, kita berprasangka baik saja, ya. Karena kita apalagi sudah memahami, ya, bahwa sebuah penawaran ini adalah bisa jadi merupakan salah satu pilihan atau alternatif, ya, untuk merubah sebuah keadaan, ya, apalagi keadaan tentang ekonomi, ya. Kemudian yang kedua adalah hal yang kedua yaitu abaikan, ya, atau jangan dengarkan, ya, para pembenci, ya, atau penghasut, ya, tentang apa yang kita tawarkan, ya. Karena sejatinya, ya, mereka mungkin, ya, merasa menjadi korban dari bisnis sebelumnya yang hampir mirip dengan bisnis PTBS ini, ya. Hampir mirip, ya. Bisa jadi mungkin mereka berprasangka mirip, ya, dan mereka mungkin trauma, ya, menjadi korban bisnis yang pernah mereka jalani, ya, yang mirip dengan bisnis PTBS ini, ya. Namun apapun itu, ya, apapun
apa yang mereka benci dan apa yang mereka hasut itu tentu kita kalau bisa kita klarifikasinya atau kalau kita bisa jelaskan lebih dalam ya itu lebih baik ya. Namun apabila mereka tetap memberikan sebuah komentar atau respon yang negatif ya dalam ini membenci dan menghasut ya kita abaikan saja ya, karena dikatakan bahwa hidup kita tidak bisa membahagiakan semua orang ya. Kita ingin memberikan sebuah solusi atau peluang kepada mereka ya, agar mereka pun mendapatkan kesempatan ya untuk merubah ya keadaan atau meningkatkan keadaan, terutama keadaan ekonomi ya. Namun mungkin dalam hal ini bisa jadi mereka itu hanya memandang dari satu sisi saja ya, atau dari satu titik saja ya, tidak dari berbagai sisi atau tidak dari berbagai titik ya, dalam melihat kemudian menyikapi ya, kemudian mendalami tentang bisnis PTBS ini ya. Jadi abaikan saja, jangan dengarkan ya, kecuali mereka bertanya ya tentang hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu ya tentu saja kita wajib menjelaskan ya, karena informasi ini katakanlah wajib dan layak untuk diterima oleh siapa saja ya, tidak memandang status sosial ya, atau status pendidikan ya, atau juga status usia ya. Kemudian yang ketiga, berikan waktu untuk diri kita, yaitu untuk belajar ya, belajar ya. Tentu walaupun misalkan kita sudah mencapai titik sukses, tetap kita harus belajar ya, karena belajar bertahap ya itu tentu semakin kita belajar ya akan ada ilmu baru yang bisa kita kembangkan ya. Makanya belajar bertahap ya, tidak belajar terlalu lama ya, juga jangan terlalu cepat ya. Jadi kita santai namun fokus dan konsisten ya. Belajar kepada mentornya ya, kepada leadernya ya, apalagi mengikuti seminar ya, bisa seminar offline atau seminar online ya, yang diadakan oleh perusahaan atau juga oleh tim leadernya ya, atau leader timnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, berikan waktu untuk kita belajar praktek ya. Selain belajar, tentunya selain belajar tentang teorinya ya, kita belajar praktek dalam hal prospecting ya, atau memprospek ya. Jadi prospek itu dikatakan bahwa itu ngobrol ya, berbicara di depan orang ya, kita ngobrol prospek ya, ngobrol tentang hal yang kita tawarkan ya, itu yang berefek kepada masa depan ya, untuk perjalanan ke depannya ya. Jadi untuk ke arahnya ke depan ya, tidak untuk flashback ya, tidak untuk hanya sebatas obrolan yang tidak ada manfaatnya ya. Kemudian setelah prospek itu mulai terjadi kedekatan ya, antara
kita dengan yang kita ajak ngobrol ya, itu ketika terjadi komunikasi dua arah ya, kita bisa sampaikan tentang apa yang namanya presentasi ya. Jadi ketika obrolan sudah mengarah ke sebuah penawaran penawaran produk ya, atau penawaran bisnis ya, ketika ada respon dari orang yang kita ajak ngobrol ya, atau yang kita prospek ya, kita baru sampaikan apa yang namanya presentasi ya, tentang apa yang ingin kita sampaikan ya. Nah, belajar teorinya juga prakteknya ya, ketika sudah kita jalani ya, ada hal yang perlu kita belajar juga ya, tentang evaluasi ya. Jadi kita mengevaluasi diri mengenai hal-hal apa saja yang belum kita ketahui, atau barangkali ada hal-hal yang kurang tepat ya, yang kita pahami ya, kita salah memahami ya, atau juga kita kurang tepat ya, atau juga ada hal yang terlewatkan yang kita pelajari dan juga yang kita praktekkan ya. Inilah fungsinya evaluasi ya, sebagai bahan introspeksi juga ya. Kemudian yang keempat yaitu jangan pernah membanding-bandingkan usaha kita, yaitu bisnis PTBS, dengan bisnis yang lain ya, walaupun itu satu katakan mirip-mirip ya bisnis PTBS dengan bisnis PT yang lain, walaupun dalam sistem bisnisnya kategorinya sama ya, misalkan ya. Apalagi dengan bisnis yang atau usaha yang lain ya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan bisnis PTBS dengan bisnis yang lain ya, ataupun dengan bisnis PT yang lain yang sejenis bisnisnya dengan bisnis PTBS ya. Karena tentu masing-masing perusahaan mempunyai support system masing-masing ya. Nah, kita hanya bisa dan boleh membanding-bandingkan ya, yaitu diri kita dan hari kemarin ya. Jadi kita harus membandingkan ya kondisi kita hari ini dengan kondisi kemarin ya. Dalam hal ini adalah dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya ya. Apakah sekarang ini kita ada kemajuan ya, atau ada pengetahuan baru ya, atau ada hal baru yang kita pelajari ya, dibandingkan dengan yang kemarin ya. Kalau kita hari ini katakanlah lebih baik daripada hari kemarin ya, tentu ya alhamdulillah, berarti kita ada semacam kemajuan ya. Tidak perlu terburu-buru ya, karena berproses terlalu terburu-buru itu atau tergesa-gesa itu ya, pasti ada sesuatu yang terlewatkan ya. Yang bisa jadi yang terlewatkan itu merupakan hal pokok ya, dan juga ada sesuatu yang kalau tergesa-gesa ya, ada sesuatu hal yang kurang tepat kita lakukan ya. Ada sesuatu hal yang kurang tepat kita lakukan, atau bahkan niat atau mindset yang kurang tepat yang kita pakai ya, atau yang kita sampaikan kepada orang-orang ya. Karena sebagaimana adalah sebuah kata-kata motivasi ya, bahwa kondisi kita hari ini ya adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu ya. Masa lalu itu adalah menurut saya 1 detik yang lalu pun itu
bagian dari masa lalu, ya. Apalagi 1 hari kemarin, ya. Apalagi beberapa bulan kemarin, ya. Apalagi dan seterusnya, ya. Jadi kondisi kita hari ini adalah hasil dari usaha kita di masa lalu, ya. Kalau di masa lalu itu kita berusaha konsisten, fokus, ya, tentu hari ini ada hasilnya, ya. Meskipun hasilnya tidak mesti bersifat materi, ya, namun bisa bersifat perkembangan atau penguatan mental atau pembentukan karakter yang lebih baik, ya. Dan kondisi hari ini, ya, atau usaha hari ini itu secara lahiriah, ya, akan membentuk atau membuahkan hasil apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Jadi kondisi masa depan itu secara lahiriah, ya, tergantung dari usaha kita pada saat ini, ya. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.